Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adada khalqihi wa idha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-nikmatnya. Pada siang hari ini kita bisa duduk sejenak untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang akan meneduhkan hati kita, yang akan semakin membuat hati kita cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Seraya kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Semoga kelak di akhirat kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Doa yang selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu meminta akan ilmu yang bermanfaat, meminta akan rezeki yang baik, yang thayyib, yang halal, dan kita memohon kepada Allah tentunya amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu sudah sangat kita hafal, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. 3 hal yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa ini. Betul-betul kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala akan ilmu yang bermanfaat. Bagaimanakah ilmu yang bermanfaat itu, para sahabat? Adalah ilmu yang menjadikan hidayah bagi pemiliknya untuk lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala kita memahami ilmu tentang sholat, maka kita pakai ilmu itu untuk laksanakan dalam sholat kita. Tatkala kita bisa dan mengerti membaca Al-Quran dengan baik, maka kita membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya setiap hari. Kita paham dan kita mengamalkannya dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan ilmu yang bermanfaat adalah tatkala kita mampu untuk mengajarkannya kepada orang lain, berbagi kebaikan dengan orang lain. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang sebaik-baik manusia. Kata Rasulullah adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, di antara kita, kata Rasulullah, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mau mengajarkannya kepada orang lain. Yang kedua, yang dimintakan oleh kita kepada Allah adalah rizki yang baik, yang halalan, thayyiban. Rizki dalam Islam adalah luas sekali. Kita memiliki kesehatan adalah rizki. Mempunyai anak yang soleh adalah rizki. Mempunyai teman-teman, tetangga yang baik-baik adalah rizki. Mempunyai pekerjaan ma'isyah adalah rizki. Berpenghasilan apakah setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan yang halal adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita orang yang beriman, rizki yang kita inginkan tidak hanya halal namun juga thayyib. Wa rizqan thayyiban.
baik halal mendapatkannya ataupun zat rezeki itu sendiri. Kalau kita berpenghasilan, maka penghasilan kita bukan dari korupsi, bukan, tapi dengan cara kita bekerja dengan sebaik-baiknya. Kalau kita mendapatkan makanan yang enak, yang lezat, bukan kita dengan cara apa? Mengambil atau mencurinya, tapi dengan cara membelinya dengan baik-baik, dengan uang yang halal yang kita dapatkannya. Maka sungguh mulia Islam itu, memuliakan manusia. Orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk memakan makanan yang halalan thayyiban saja. Tidak boleh memakan makanan yang haram, baik zatnya ataupun cara mendapatkannya. Kemudian yang ketiga yang kita mintakan dalam doa ini adalah wa amalan mutaqabbala, dan amal-amal soleh kita, amal pekerjaan kita, amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat kita mohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa kita mohonkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Infak, zakat, sedekah kita, silaturahim kita mohon terima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka betapa meruginya kalau kita beribadah namun ditolak ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat diterimanya amal kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah kita senantiasa mengikuti ilmunya yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga tiga hal ini yang kita mintakan kepada Allah, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wa aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.